Bab 116. Hasrat sang mertua. Di sore hari, Ayunda tengah berjalan-jalan di pinggir pantai. Ia menikmati suasana indah ini, jarang sekali berlibur seperti ini. Ombak kecil menerjang di kakinya, terlihat jelas airnya begitu jernih dan segar. Aops! Pekik Ayunda, saat tubuhnya diangkat J dari belakang. J langsung berputar-putar. Ayunda dan J saling tertawa lepas. Seakan-akan tidak ada beban apapun. Mereka juga bermain kejar-kejaran seperti anak kecil dan bermain air. J mencekram lengannya Ayunda. Ia tersenyum kecil saat memandang wajah cantik Ayunda. "Ayo, kita mandi," ajak Ayunda, ia berbisik di telinga J. J langsung mengangkat tubuh Ayunda dan membawanya agak jauh dari pinggiran pantai. Semakin jauh, semakin dalam air laut yang ditempuh. J mencium bibir Ayunda. Sambil berendam di air, tangan nakalnya tidak tenang kepada istrinya. Matahari mulai terbenam. Tapi dua insan saling nyaman dengan mesranya, tanpa menghiraukan lainnya. "Aku sangat mencintaimu Ayunda," bisik J, sambil memeluk erat tubuh Ayunda. "Aku juga sangat mencintaimu," balas Ayunda, ia tersenyum kecil. Malam harinya, J mengajak Ayunda diner di pinggir pantai. Terlihat malam begitu cerah dan dihiasi bintang-bintang di langit. Ayunda terlihat sangat cantik dengan dress selutut berwarna hitam. Begitu juga J terlihat sangat tampan dan gagah. Wah, indahnya. Ayunda berputar-putar saat melihat sekeliling dihiasi bunga-bunga dan lilin-lilin. "Kau menyukainya sayang?" tanya J, memeluknya dari belakang. Kau sangat romantis sayang," Ayunda tersenyum merekah. "Spesial untukmu sayang." J mengecup sekilas di bibirnya Ayunda. "Silahkan duduk, sayang." J menarik kursi untuk istrinya. Barulah dia duduk tepat di depan Ayunda, hanya berhalat meja. "Bunga-bunga yang sangat harum," gumam Ayunda, "hidangan pertama sudah datang. Makanlah yang banyak sayang, setelah ini tenagamu akan terkuras," senyum semerik J. Selesai acara makan malam bersama, J langsung membawa Ayunda berjalan-jalan di pinggir pantai. Ombak kecil menerjang di kaki mereka. "Kapan kita pulang, sayang?" tanya Ayunda langsung. "Kau maunya kapan sayang?" J sudah mengangkat tubuh Ayunda. "Besok bagaimana?" jawab Ayunda dengan santainya. "Baiklah, layani aku malam ini," senyum semerik J. Ia langsung mendorong pintu kamar mereka. Dan itulah singkat waktu teman-teman. 2 minggu kemudian, soal pernikahan Ayunda sudah tersebar luas. Ayunda menjalankan kehidupannya seperti biasa. "Hari ini aku harus ke distrik militer, sayang. Mungkin sore aku akan pulang." J mencium kening Ayunda. Ayunda merapikan pakaian sang suami. Aku juga mau ke kantor, banyak pekerjaan yang sudah menanti," kata Ayunda, ia merias wajahnya. "Ingat, jangan sampai kamu dekat-dekat dengan duda itu. Siap-siap kamu akan aku hukum." Senyum semerik Ayunda. Iya suamiku posesif," kekehnya Ayunda, ia mencium punggung tangan suaminya. "Aku pergi dulu, sayang." J langsung menghilang di balik pintu kamar mereka. Aku harus menutupi jejak di leherku ini," gumamnya, ia sudah siap dengan pakaian kantor. Saat keluar kamar, La menemukan anaknya, tengah menonton televisi bersama Bi Ijah. "Yang pintar ya, sama Bibi. Mama mau kerja." Ayunda mengecup kedua pipi anaknya.
Mama, hati-hati ya. Kalau pulang, beliin ayam goreng, pinta sang anak. Oke, sayang. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mama. Jawab Alia tersenyum manis. Saat keluar dari rumah, ada seseorang tengah menunggunya. Ayunda hanya menghela nafasnya dengan berat. Kenapa kamu lakukan ini, Ayunda? Ucap Henry dengan tatapan sendu. Maksud kamu apa? Aku gak paham apa yang kamu katakan. Sinis Ayunda, ia ingin secepatnya meninggalkan perkarangan rumahnya. Tapi dicegah oleh sang mantan. Kamu diam-diam menikah Ayunda, tanpa seizin dariku. Aku berhak atas izin atau tidaknya, aku ini mantan suamimu. Henry meninggikan suaranya. Sayangnya, aku tidak pernah menganggap dirimu mantan suamiku. Sungguh aku sangat menyesal, sudah pernah bersamamu dulu, senyum semerik Ayunda. Aku tidak diam-diam menikah, banyak orang-orang sekitar sini yang menyaksikan langsung saat ijab kabul. Kenapa kamu tidak memberitahuku Ayunda, aku berhak atas semuanya. Karena kamu bukan orang penting, makanya aku tidak mengundangmu. Bikin enek melihat wajahmu, minggir. Aku mau bekerja. Aduh. Sudah menikah tapi masih kerja. Ucap Fitri, yang baru datang. Mungkin melihat adu debat di depan rumahnya Ayunda, membuat Fitri nekat mendekati Ayunda dan Henry. Coba kayak aku, sudah menikah. Tapi santai-santai saja, tidak perlu bekerja keras. Tinggal minta, langsung dapat uangnya dari suami. Ledek Fitri, ia tersenyum kecil. Hati-hati loh, punya suami militer. Pasti banyak yang suka, pelakor ada di mana-mana. Memang benar, pelakor di mana-mana. Termasuk kamu. Sahut Ayunda. Minggir, Henry. Aku mau masuk mobil. Ayunda mencoba menyingkirkan tubuh Henry. Sekuat tenaga Henry tetap menghalanginya. Ayunda, minggir. Teriak tetangganya sambil membawa satu ember air. Biur. Tetangga Ayunda, yang berbadan sumo, sudah menyiram tubuhnya Henry, ini adalah yang kedua. Henry, sudah basah kuyup oleh tetangga Ayunda. Ahahaha. Om basah, gelak tawa Al, bersama Bi Ijah. Bu, apa-apaan ini? Main siram saja, ini sudah yang kedua kalinya Bu. Bajuku sangat mahal, tidak sembarang asal siram saja. Bentak Henry, dengan sombongnya. Cekak, sok belagu kamu Henry. Baru kaya sebentar sudah mulai sombong, aku yang sudah lama kaya tak sepertimu. Sahut tetangga Ayunda. Bu Sumi dan tetangga lainnya hanya cekikikan, sedangkan Fitri ternganga melihat kejadian. Apa kamu mau juga Fitri, ucap tetangga Ayunda, yang menyiram tubuhnya Henry. Tidak ambil pusing lagi. Ayunda langsung masuk ke dalam mobil. Makasih, Bu, atas bantuannya. Ucap Ayunda, langsung menancapkan gas mobilnya. Lah meninggal Henry dan lainnya. Fitri, jangan macam-macam kamu sama Ayunda. Bisa habis kamu di tangan kami. Kata Bu Sumi, mengancam Fitri. Sebelum dia meninggal perkarangan rumah Ayunda. Lah juga tak menjawab perkataan ibu-ibu di sana. Sedangkan Henry, ia langsung pulang. Bajunya yang basah kuyup, niatnya untuk menghalangi Ayunda pergi malah dia kena semprot oleh tetangganya. Sesampai di kantor, Ayunda langsung masuk ke ruang kerjanya. Ini adalah pertama masuk bekerja setelah libur panjang. Padahal badannya pegal-pegal semua, tiap malam ia dihajar habis-habisan oleh suaminya. Pintu ruang kerjanya terbuka lebar-lebar. Mata Ayunda terbelalak siapa yang ada di dalam. Terlihat jelas di wajah Melissa, Vivian, Regan, Kevin, Alex dan Farhan. Hehehehe, Ayunda hanya cengengesan. Tatapan mereka
Sudah bisa Ayunda tebak. Ayunda, teriak Melissa dan Vivian, bersamaan. Sedangkan lainnya, hanya menutupi telinga masing-masing. Bab 117. J. Akhirnya kau mencariku. Yolanda, nampak sumringah saat mendekati J. Ia sampai tak percaya dengan J, tiba-tiba datang di markasnya. Untukmu. J. Menyodorkan sebuah amplop coklat kepadanya. Apa ini? Tanya Yolanda, mengambil amplop yang diberikan olehnya. Kau buka saja. Tegas J, kepada Yolanda. Dengan senyum dan bahagia, saat ia membuka amplop dan membacanya. Senyum di wajahnya berlahan-lahan memudar. Maksudmu apa J? Kenapa? Ini surat peringatan. Peringatan apa? Jangan sok tidak tahu, aku memantaumu sudah lama. Sekali lagi, kamu menggangguku dan istriku. Kau habis di tanganku Yolanda, ini bukan ancaman tapi peringatan untukmu. Yang sudah lancang mengganggu kehidupanku, sekali lagi kau berbuat onar. Akan aku pastikan kamu dikeluarkan dari distrik militer dan dicabut menjadi agen rahasia, secara tidak hormat. Tegas J, menatap tajam ke arah Yolanda. Tidak akan bisa, aku susah payah mengejar mimpiku. Sampai di tangan titik ini, jangan harap kamu bisa seenaknya J. Bantah Yolanda, ia tersenyum miring. Kau tidak percaya? Lakukanlah keinginanmu itu. Tapi, siap-siap kau akan diasingkan. Bukan hanya kau diasingkan, tapi kau juga harus masuk penjara. Apa kamu yakin, bisa bernafas lagi? Jika dirimu, sudah di genggaman tanganku. Sekali centil kau habis, Yolanda. Senyum semerik J. Jangan kamu mengganggu istriku, kalau tidak mau apa akibatnya. J. Langsung meninggalkan markas Yolanda. Sedangkan Yolanda, ia sangat marah kepada J. Arggh. Teriak Yolanda. Saat kepergian J, dan menghilang di balik pintu. Makanya, jangan kamu sia-siakan kesempatan kedua ini. Kamu sudah diberi peringatan, yang sangat membahayakan dirimu. Jangan sampai obsesimu, menghancurkan segalanya yang kamu miliki. Seharusnya kamu sadar jika tidak bisa memiliki dia. Lupakan saja, percuma kamu berjuang seperti apa. Atau kamu menghabisi nyawa istrinya. Tetap saja, kamu tidak dipilihnya. Ejek Vera, kepada Yolanda. Cek, diam kamu Vera. Tidak usah menceramai aku, paham? Bentak Yolanda. Aku hanya memperingati dirimu saja, sebagai teman saling menyadarkan teman yang tidak waras, ucap Vera, ia cekikikan menahan tawanya. Aku tahu, bahwa dirimu senang. Karena melihat aku sakit hati, bukan? Tidak usah sok munafik kamu Vera, senyum semerik Yolanda. Dibilangin ngeyel, terserah apa katamu. Sebelum semuanya terlambat, jangan coba-coba melanggar peringatan yang diberi J. Tegas Vera, langsung. Yolanda, meremes kertas di tangannya. Wajahnya memerah padam, menahan rasa emosi. Sedangkan Abraham, perusahaannya sedang menurun drastis. Ia gelabakan dengan pekerjaannya, rekan bisnis lainnya. Banyak membatalkan kerjasamanya, membuat kepala Abraham semakin ingin pecah saja. Sial, sial, sial. Siapa yang sudah berani-beraninya mencuri file di laptopku? Teriak Abraham, ia mengusap wajahnya dengan kasar. Kertas berserakan di mana-mana, saat ini kerjaannya semakin kacau. Ini adalah pertama kalinya, seseorang membuat perusahaan goyah di ambang kebangkrutan. Bisa-bisanya ada seseorang yang meretas di perusahaannya. Terutama Ayunda, juga membatalkan kerjasamanya dengan Abraham Samad. Ayunda, juga enggan bertemu dengan Abraham. Saat mengetahui jika Abraham, sering mengikuti dirinya. Ia merasa risih kepada Abraham Samad. Aku tidak menyangka jika seorang Pak Abraham,
tengah mencariku. Senyum semerik J. Kau apakan perusahaanku J? Hanya kau yang sangat mudah meretas data-data perusahaan dimanapun. Tanya Abraham, langsung ke intinya saja. Ia tak suka tipe basa-basi lagi. J. hanya tersenyum kecil. Kau menuduhku, Abraham. Delik mata J. Hanya kau yang bisa melakukan hal seperti, jangan berbohong kepadaku J. Oh, apa ada bukti? Kalau tidak ada sama saja, kamu menuduhku macam-macam. Aku bisa menuntut atas pencemaran nama baik. Aku emang tidak memiliki bukti, tapi aku yakin. Kamulah pelakunya, siapa lagi kalau bukan dirimu? Tegas Abraham, kepada J. Mereka saling bertatapan muka, dari sorotan mata mereka sama-sama saling membenci. Aku tidak masalah, jika dirimu membawa masalah ini. Sampai di pengadilan, aku tunggu surat penangkapan terhadapmu. Tapi, kau harus berpikir bukan. Siapa yang akan dipenjara, kecuali kau memiliki bukti yang kuat. Jangan macam-macam denganku, Abraham. Aku memang membencimu, sangat membencimu. Apalagi kamu mengusik kehidupan istriku, Ayunda. J. menekan nama istrinya. Membuat hati Abraham memanas seketika. Aku akan mencari bukti yang kuat, agar kamu kehilangan semuanya. Termasuk Ayunda, J. Senyum semerik Abraham. Oh, lakukanlah. Aku menunggu hal itu, hanya beberapa saja. Kau sangat takut rupanya kehilangan perusahaanmu, seharusnya kamu tidak mencurigai aku saja. Padahal kamu banyak memiliki rekan bisnis, juga. Siapa tahu, mereka salah satunya. Aku hanya takut, jika kamu menyesal di kemudian hari. Susah payah, menuduh pihak B. Saat kehilangan semuanya, ternyata pihak A yang berulah. Aku yakin, kamu langsung gila saat itu juga. J. Meremehkan kemampuan Abraham. Kau jangan mengelabui diriku, J. Seakan-akan aku sibuk dengan cari bukti lainnya, terus aku lalai kepadamu dan kamu lolos begitu. Oh, jangan harap, aku Abraham Samad. Tidak akan satupun yang lolos dari genggamanku. Tegas Abraham. Semoga kamu berhasil, apa yang kamu inginkan. Aku pergi dulu, ingin menikmati keindahan tubuh Ayunda. J. Sengaja memanasi Abraham. Brak. Abraham menendang meja. Ia begitu kesal mendengar kalimat terakhir J. Kau ingin bermain-main denganku, J. Lihat saja, kamu akan kalah denganku, gumam Abraham, ia mengepalkan kedua tangannya. Saat ini Ayunda tengah sibuk menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Kepalanya nyut-nyutan, belum lagi kerjaan menumpuk juga. Itu pun juga dibantu Alex dan Kevin, sisanya barulah dirinya. Huff. Besok saja aku lanjutkan lagi, kepalaku hampir pecah. Gumam Ayunda, ia bersiap-siap untuk pulang. Langsung keluar dari ruangan menuju lift dan masuk ke dalam menuju lantai bawah. Sesampai di lantai bawah, ia langsung menuju ke parkiran mobil. Beberapa menit kemudian, ia baru saja sampai di rumah, terlihat seorang pria tengah menunggu dirinya. Ayunda tersenyum kecil saat keluar dari mobil. Hatinya sangat bahagia, jika sang suami menyambut kepulangan Ayunda. Tumben-tumbenan kamu pulang, lebih dulu dariku. Tanya Ayunda, ia masuk ke dalam rumah. Diiringi oleh sang suami. Karena aku merindukan Al dan kamu. Jawabnya tersenyum kecil. Aku mandi dulu, gerah Ayunda, melepaskan pelukan dari suaminya. Sedangkan J. keluar rumah sambil melihat anaknya tengah bermain di teras. Ibu-ibu tengah berbisik-bisik saat melihat wajah tampan suaminya Ayunda, tubuhnya begitu kekar dan berotot. Saat ini Fitri tengah jalan-jalan ke sana-sini. Saat melihat wajah tampan suaminya Ayunda, ia berniat untuk berbincang.
Suaminya Ayunda, iya. Tanya Fitri, ia duduk di teras rumah Bu Sumi. Tumben kamu cari Ayunda, bilang saja mau berbicara dengan suaminya. Decak Bu Sumi, langsung. Apaan sih, Bu? Yah, terserah aku dong. Jawabnya Fitri, dengan kesal. Bisa-bisanya Bu Sumi, mengganggu kesenangannya. Ngapain kamu cari-cari aku, jawabnya Ayunda, baru saja keluar yang masih kepalanya dililit handuk. Cuman cari kamu aja, habisnya gak kelihatan. Alibinya Fitri. Huyu. Modus tuh, sahut tetangga lainnya. Aku serius loh, ngapain juga modus? Kata Fitri, yang kesal. Ngapain juga sih, tiba-tiba nongol Ayunda. Aku kan pengen ngobrol sama suaminya yang tampan, hidupnya selalu beruntung heran deh, gerutu Fitri.